Philips. Oh, berapaan tuh? Philips Panasonic, sorry. Oh, Panasonic. Berapaan tuh? Agak mahal ini, agak mahal. Oh, gue enggak. Gue pakai yang 300 ribuan. Iya, gue tahu. Yang Cina kan, Iya. yang bisa Masalah. buat atas sama bawah kan? Iya, masalah dengan produk Cina. Enggak kan? Nggak ada. Gue cuman ngomong aja. Iya. Tadinya gue tuh pakai pakai eh Philip apa Panasonic trimmer, cuma rusak jatuh, terus dia punya bladesnya itu tuh pemisah Patah. rambutnya itu tuh patah. Terus ya udah, terus Yogi bilang, "Lu coba produk ini deh. Ini multifungsi, murah, meriah, durable." Ya udah, gue pakai itu dan gue cocok. Belilah loh. Jadi, Hmm. gue bahkan pakai yang shaver gue itu untuk ngerapiin alis. Alis Bisa. bisa. Gue tuh kan punya rambut bahkan sampai ke sini-sini, wet. Sini-sini, Hmm. sini-sini Hmm. gitu. Sini. Gue tuh kalau nggak dirapiin tuh rambut di alis gue tuh sampai sini-sini nih. Oh gitu. Iya. Kayak Yeti macemnya. Sia Allah, gue dikatain Yeti pagi-pagi. Gue nggak ngatain, gue nanya, apakah seperti Yeti? Kalau enggak ya jawab aja enggak. Kayak mamut gitu misalnya. Mamot tuh apa? Gajah yang ada di zaman es itu. Mammoth. Ya, kan baca bahasa Indonesianya apa? Coba gue tanya. Mamot. Ya udah, mamut kan? Oke, oke, I got it, I got it. I saw apa yang jadi FYP teman-teman, dan aku tahu yang menjadi perhatian teman-teman begitu bangun pagi ini. Ya, Menanggapi berita itu, karena kan duet siaran pagi itu kita biasa menanggapi berita-berita yang sedang terjadi, ya. The sound ya. of the city. First and Ih, for, huh? keren. The sound of the city. Ya kan? Membahas apa yang terjadi ya. Gue tuh kaget, tapi ya udah perbincangan ini udah bergulir dari yang kemarin, kasus yang kemarin kayaknya udah mulai bergulir ya. Kayaknya ini tuh apa tuh namanya? Kartu trending ya, Wet ya. Iya, iya. Iya, gue sih akan memanfaatkan kesempatan ini mungkin untuk menyampaikan I feel the pain dari keluarga, karena biar bagaimanapun terlepas dari, kan belum terbukti benar atau salah ya, terlepas dari hal Iya. itu benar atau salah, I feel the family's pain, pasti tidak mudah menjalani apa yang sedang terjadi. Bener gak sih, Iwet? Iya. Mungkin sebagai manusia kita harus address that first. Terlepas dari Iya. kamu kenal apa enggak, bayangin sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai keluarga, pasti nggak enak banget Iya. tersangkut masalah hukum. Jadi mungkin Iya. kalau kayak gini kan berarti lagi penyelidikan ya, Wet ya? Iya, dia dijadikan tersangka ya. Iya. Masuk ke Jagung ya, Kejaksaan Agung ya. Oh, Kejagung tuh Kejaksaan Agung ya. Iya. Iya. Makanya rompinya warna pink. Kalau nggak salah sih gitu ya. Iya masih tersangka. Tapi masih Ya, tersangka. iya betul. Ya, apa? Kita tunggu saja akhirnya seperti apa, begitu ya. Buntutnya seperti apa? Kita harus ini kayaknya kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum negara kita sedang diuji. Dan aku yakin kita sebagai bangsa yang baik punya rasa percaya diri terhadap hukum yang selama ini menopang keadaan negeri. Iya nggak sih? Terlepas dari gimana ya ngomongnya ya. Gue sebenarnya pengen memberikan opini, Boleh, boleh. Oh, tapi gini-gini. Eh, his wife is my dear friend. I know her.
very well. She is very nice, super sweet. Dan gue juga turut prihatin dengan apa yang dialami oleh mereka dan keluarga gitu ya. Cuma itu loh, Bo, menanggapi. Tapi untungnya kan bukan untungnya, tapi dia juga bukan tipe orang yang pamer-pamer, flexing ya. Cuma itulah, gue cuma mau ngambil gini, fenomena sultan-sultan di sosial media, fenomena orang yang mendadak kaya, itu tuh mulai kita sikapi dengan bijak yuk sebagai pemirsa. Ini gue ngambil dari sudut pandang pemirsanya ya. Ya, kita sebagai rakyat gitu ya. Iya, sebagai konsumen dari konten sosial media gitu. Mari sikapi dengan bijak, jangan terlalu silau. Ya. Dan ini balik lagi sama topik gue kemarin, tau gak lo? Ketika lo punya harta, lo punya posisi, itu semua tuh titipan gitu. Jangan silau dan jangan jadi yang kayak ada orang yang ketika dia bertemu dengan orang yang punya harta, orang punya status, orang punya jabatan, terus kayak menghamba gitu. Biasa aja. Karena again ya, ini kan masih tersangka ya, tapi yang kaya banget tuh gue belum pernah menemukan ada yang dapetnya bersih. Wow. Gak pernah ada, Bo. Yang kayaknya kaya banget ya. Banget. Karena balik lagi, dan lu perhatiin deh, zaman kita justru orang yang kaya banget dulu tuh gak mau ngomong kan? Ya. Ya kan? Tapi kalau sekarang beda kan? Kayaknya diumbar gitu. Nah itu loh, itu yang gue cuman yuk sama-sama lebih bijak yuk menyikapi yang kayak gitu yuk, bisa yuk gitu. Betul. Biasa aja. Dan satu lagi, bisnis tambang-tambangan tuh emang ngeri banget, Bo. Ya. Hanya orang yang memang punya nyali besar yang masuk ke situ. Oke. Gue cuma mau bilang begini ya, karena gue merasa terpanggil, karena gini, seperti yang tadi gue bilang, terlepas dari kita kenal apa enggak gitu ya, apakah kita punya saudara yang mengalami itu apa enggak, sebagai manusia aja, kalau saya, tetap gue merasa terpanggil untuk menyatakan rasa sedih gue, empati gue terhadap keluarga dengan apa kasus yang terjadi pada anggota keluarganya. Karena ada yang komentar gini, yang dikasihani itu rakyat yang menderita, koruptor itu jangan dikasihani. Itu betul. Tapi sebagai manusia kan kita juga tidak berhak untuk menghakimi ya. Who are we to judge? Kita penegak hukum bukan, kita ini hanya rakyat. Kita boleh berpendapat, boleh. Silahkan. Sampai dengan terbukti bersalah. Monggo. Menurut kamu aku juga nggak sebel gitu ya. Tiap hari bekerja 7-8 jam. Kerjaan gue tuh 6-8 jam berdiri loh. Ya, sama kayak teman-teman yang lagi menyaksikan duet. Kerja tuh pakai keringat gitu. Terus kita melihat beberapa orang kok kayaknya lavish banget hidupnya. Kok nggak sama hidupnya sama gue? How come they are making money more than we? Kita kan suka gitu ya Iwet ya. Terus we feel less about our life gitu. Ih sebel banget. Terus kita mempersalahkan mereka yang flexing ya. Tuh kerja berangkat subuh sampai malam gak ketemu matahari, kagak kaya-kaya. Yes, apakah terus itu menjadi kita berhenti menjalani kehidupan kita? Enggak kan? Tetap aja besok pagi matahari terbit, lo tetap harus menjalani hari lo kan? Iya kan? Ya. Yang lo lihat di berita, dia terbukti bersalah apa enggak, akankah ia mempengaruhi kehidupan kamu hari-hari? Ketika mereka bersalah, akankah periuk nasi kamu bertambah? Jadi,
Ya, as a human being, first and foremost, pastilah kita ada pity, ada kasihan, iya kan? Ya. Jadi aku sih, I just want to address that gitu. Kayak ini kan juga terjadi ya, misalnya terjadi pada P. Diddy, Puff Daddy itu kan juga lagi tersangkut masalah hukum ya Iwet ya. Ya. Sexual allegation, kan kemarin waktu kita siaran ada yang bahas dong kasusnya P. Diddy. Sex trafficking, sexual allegation gitu ya, tersangkut masalah hukum. Kan sama ya, tersangkut masalah hukum. Satu sexual trafficking, sexual allegation. Satu masalah hukum karena korupsi, beda negara, beda orang. Tetap aja kan, lo kebayang kalau itu terjadi sama keluarga lo. Tetap aja kan gitu, kita tuh, we need to also address that. Terlepas dari akan bersalah apa enggak gitu. Yang gue pengen bahas adalah, nah ini gue gedein lagi nih ya pertanyaannya, scope-nya gitu. Gue tuh bersyukur Iwet melihat perkembangan berita sekarang ini ya. Gue tuh bersyukur bahwa gue tuh orang yang tidak berani. Gue tuh orangnya cemen Wet. Dan gue mengakui itu. Botak? Ya. Dalam arti gini, gue itu takut sekali melanggar peraturan Wet. Ya. Ya. Ngerti nggak lo? Ya. Peraturan yang kecil aja gitu. Misalnya, di lampu merah nih, gue mobil terdepan, gue nyetir. Gue tahu, andaikan gue ngegas, gue akan ke Uber tuh, lampu merah gue. Tapi gue akan lebih memilih nggak mau. Karena gue tahu kalau gue Uber, masih di tengah-tengah perempatan, itu udah lampu merah. Gue nggak mau, gue diem aja. Mau mobil belakang klakson-klakson, nggak mau gue. Gue tuh tipe yang berani melanggar peraturan Wet. Gue tuh cemen. Gue tuh tipe orang yang nggak berani deh gue melanggar peraturan Wet. Iya. Gue tuh tipe yang cemen banget taat peraturan. Gak usah kayak gitu-gitu. Misalkan dokter gitu ya. Pak D, besok ambil darah. Puasa 12 jam. Itu kan gue anggap sebagai peraturan ya. Gue tuh 12 jam on the dot. Gue puasa. Mau dibilang ya udahlah 8 jam juga nggak apa-apa, nggak bisa gue. Gue akan kepikiran. Gue akan kepikiran. Iya. Gitu. Karena menurut gue suka akan peraturan. Peraturan itu dibuat sehingga kita hidup bisa nyaman, damai, tentram. And I like rules. Iya. You know, gue tuh secemen itu. Iya. Ada Becky. Iya. Aku Leo dan aku golongan darahnya O. Iya. Kalau gue komentar sedikit ya. Tadi kan gue nyambung sama yang lo bilang dan nanti akan nyambung ke peraturan. Lo bilang tadi bahwa tadi kan banyak yang bilang bahwa bersyukur, ada yang bilang bangun pagi matahari baru terbit masih gelap, kerja seharian pulang malam nggak ketemu matahari, nggak kaya juga gitu ya. Balik lagi lo, menurut gue ini yang gue pelajari pada saat gue sakit kemarin ya. Hidup itu memang harus dihidupkan, Bo. Gue tuh waktu di ICU cuman mikir gini, itu ada 2 orang meninggal depan gue pada saat gue di ICU. Makanya gue cranky banget kan, gue kayak boleh nggak gue keluar dari ICU ini karena gue nggak tahan gitu. Terus gue bilang gitu bahwa hidup itu harus dihidupkan. Nomor 1, jangan punya cita-cita untuk jadi kaya. Jangan punya cita-cita jadi kaya, karena kalau lo punya cita-cita jadi kaya, lo akan cenderung menghalalkan segala cara. Itu nomor 1. Hai, selamat pagi. Pagi. Ayo ngomong dulu, jadi kaya. Ya, aku lanjut lagi ya. Terus, lo cenderung akan menghalalkan segala cara dan lo cenderung jadi beringas. Lo jadi beringas dan lo jadi kayak nggak peduli. Pokoknya tujuan gue adalah mau kaya. Titik. Gitu.
Sementara esensi sebenarnya adalah dari hidup itu harus dihidupkan. Ya lo hidup supaya lo hidup. Satu, hidup tuh apa sih? Bisa makan, bisa nafas, punya tempat tinggal. Secukupnya gitu, secukupnya. Tapi ya balik lagi nih, gara-gara zaman sosial media, makanya dari tadi gue bilang, kita sebagai pengamat, sebagai penikmat, jangan kebawa, udah. Stay true with yourself. Kayak gue gitu ya. Lo tau kenapa kepala gue pecah? Karena gue pingin banget punya rumah di Menteng. Lo tahu nggak? Di Tangerang aja kayak aku nggak Ibu mau, Kak. Susi aja cuma Mic-nya Nggak Becky mati. Kepencet. Kadet mute. Kepencet. Ibu Susi aja di. Kadet ya, dia kepencet. Kepencet. Ibu Susi aja di. Terus dia doubling. Halo? Belum selesai lu cukuran. Belum. Lanjut ya. Karena gue pengen punya rumah di Menteng, Bo. Kalau gue nggak korupsi, bisnis gue bukan bisnis tambang, Nggak mungkin. kapan gue punya rumah di Menteng? Kapan? Iya. Nggak akan Nggak kejadian. make sense. Nggak akan kejadian. Lo butuh percepatan berapa kali untuk bisa punya rumah di Menteng? Karena apa? Karena gue emosi terus gitu, tensi gue naik turun jadi nggak jelas. Karena gue mikir gini, ini lambat banget orang-orang di sekitar gue. Kalau dengan pace kerja kayak gini, kapan gue bisa punya rumah di Menteng mewujudkan mimpi gue? Pecahlah pala lu, stroke. Exactly. Itu satu. Yang kedua, masalah peraturan. Mungkin teman-teman tahu lah ya, bahwa gue juga masuk ke dalam dunia politik. Ya, gue masuk ke dalam dunia politik, gue tahu lah di dalam tuh kayak apa gitu. Dan harus gue akui, gue pernah lo ditawarin project-project gitu. Pernah, Bo. Pernah banget. Dan gue tahu kalau misalnya gue terima project itu, gue akan kaya sekali. Tapi entah kenapa selalu ada yang ngalangin gue untuk bisa menjalankan itu. Selalu. Jadi gue kayak gini. Gue mikir gini ya. Oh, gue dijagain. Dan memang gue dijagain untuk punyanya cukup aja. Nggak usah berlebih. Nggak usah aur-auran jadi sultan-sultanan. Nggak usah. Karena sultan itu bukan karena benda lo, bukan karena harta lo. It's yourself. Sultan tuh balik lagi yang kemarin kita bahas, Dave. Attitude. Oke. Becky. Morning. Ini kalau aku nggak salah, Becky itu lagi di Perth ya, sedang mengunjungi Kayla. iya. Gue tuh lihat kalian bajunya hitam-hitam ganti bajunya hitam juga. Monyong. Sebentar. Emang Sri panggung. Oh, Nggak ya terima. ampun. Secepat itu ganti baju kayak Beyonce di atas panggung. Iya, tadi kalau gue lupa, gue ada kamera tuh gue udah ganti baju. Ih, nanti viral lagi. Becky Tumewu tidak sadar kamera menyala, ganti baju. Gitu. Oke, dari obrolan kita nih, kan Lagi peristiwanya ngomong apa sih? Lagi ngomong rompi ya, rompi pink. Rompi. Iya. Aduh, Tapi rompi kaget pink. ya. Terus apa? Aku mau nanya sama kamu deh. Kamu kan udah ibaratnya artis 3 zaman gitu ya. Artis 3 zaman ya. Ya. Enggak, tapi I bener. always take it as a compliment. Oke, Iya silahkan. dong. Iya dong. Iya dong. It's a compliment. Of course. Pasti. Ya, cuma Iya, gimana? Kabet lihat nggak sih fenomena gue again ya, gue nggak mau menunjuk kepada satu orang pointing atau apapun itu, but Ya. fenomena artis zaman sekarang itu gitu dengan those lavish life, kemewahan, flexing. Sementara yang gue lihat zaman dulu tuh kayaknya nggak segitunya gitu. Punya Iya, iya. rumah, ya punya rumah.
tapi Mm-mm, bukan yang mm-mm. tiba-tiba istana gitu. Iya, 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 iya. Nah, Ngerti gak jadi sih maksud aku, Kabek? bener, 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 bener. Cuman nggak tahu ya, sebenarnya sih dari dulu tuh ada juga banyak kayak temen-temen gue gitu yang it happen memang kaya raya banget gitu ya, yang rumahnya satu jalanan itu rumah dia semua gitu juga ada gitu ya. Terus ya baik yang memang dari orang tua emang udah kaya, ada juga yang katanya suaminya tuh tangan kanannya mafia A, mafia B, ada juga gitu ya. Tapi Nah, dulu kan memang tidak seperti sekarang gitu, bahwa orang tuh hmm, tinggal tinggal taruh di media sosial, dan dia bisa menunjukkan apapun gitu lewat ya, media sosialnya. Enggak ya, cuman soal kekayaan, tapi yang lain gitu, selain kekayaan gitu, ada banyak ya, yang bisa dipertunjukkan gitu kan. ya, Jadi eh, ya zamannya sih udah berubah sih, Wet. Terus hmm, orang tuh lebih, kalau kalau sekarang, what I think gitu ya, waktu ngelihat orang gitu ya dengan media sosial ini, menurut gue tuh orang tuh ada entitlementnya loh, Hmm. untuk loh boleh dong gue Mm-mm. nunjukin gitu loh, Hmm. ada gitunya. Jadi kalau entitlement itu tidak dibarengi dengan empati, tidak bisa berpikir tentang apa ya kira-kira yang dirasakan orang gitu, atau orang ada yang lagi susah juga loh gitu. Jadi kan kalau sekarang tuh, loh, ya terserah orang susah atau nggak, jangan-jangan sekasar itu deh, misalnya gini ya. Ya memang ada orang yang susah, tapi emang kalau ada yang susah gue nggak boleh gitu nunjukin apa yang gue punya atau kebahagiaan gue gitu. Kok fair buat dia nggak fair buat gue gitu. Kalau kalau menurut gue ya, dengan adanya si media sosial ini, orang tuh lebih gampang untuk bisa ya kasih tunjuk gitu, dan kayaknya merasa berhak untuk menunjukkan so what gitu loh, ya kan. Nah jadi ya susah juga kalau dibandingin dengan yang dulu. Ya. Sementara kalau dulu ya orang pamer, orang bisa lihat misalnya, ya kita bilang aja pamer ya, mau pamer sengaja nggak sengaja. Tapi kalau misalnya gue main ke rumah temen gue gitu kan, kalau sekarang kan nggak usah main, gue lihat rumahnya, Iya. ya, bener nggak? Kalau Hmm. dulu kan gue mesti main gitu, gue main ke rumah dia ya, ih gila, kayak misalnya gini, gue main lo ke rumah Iwet, lu tahu nggak sih Iwet rumahnya udah di Menteng, Mm-mm. gila lo. Tapi ternyata itu cita-cita dia, dia memang Mm-mm. punya cita-cita punya rumah di Menteng. Nah Mm-mm. kalau orang lain bisa aja gini, lebay deh lu Wet, Mm-mm. ukuran sukses lu punya rumah di Menteng lah. But then again, kayak tadi kata Dave, siapa gue gitu untuk ngejudge orang, ya kan? Nah siapa juga kita untuk bisa ngejudge maunya si Iwet Mm-mm. punya rumah di Menteng. Tadi tuh yang ya. gue ngomong terus jadi apa namanya, jadi Bergema. eko itu, gue tuh lagi bilang ya Allah Wet, Ibu Susi Pujiastuti aja di Menteng rumahnya ngontrak. Ya. Iya, itu dia. Maksud gue kayak kayak gini loh, Kabek. I mean, Gini, gue punya pertanyaan. Hmm. Bek, lu Ah, pernah punya cita-cita untuk jadi orang kaya raya nggak? punya, pernah, Oke. pernah. Batasan paling tinggi dari kaya raya tuh buat lo apa? Coba gue pengen Oke, tahu. kalau gue ya Dave, Iwet, gue tuh tidak pernah ngebayang kaya raya itu harus seperti apa. Hmm. Maksudnya tuh hitungannya berapa? 1 triliun. Gue aja kayaknya dari dulu tuh nggak pernah mikirin 1 triliun tuh berapa sih. Sampai akhirnya temen gue kasih tahu, 1 triliun tuh 1.000 miliar. Hmm. Ya, gue tuh kebayang, ya ampun 1.000 miliar, banyak banget gitu kan ya. Nah, jadi by the way, alisnya jangan nggak sekalian katanya tuh Wet, ada yang bilang tuh Rizal tuh, sekalian Kak Iwet alisnya dicukur. Nah, anyway balik lagi. Jadi
Gue waktu dulu ya Dave ya, gue kalau gue kebayang punya duit semiliar aja nggak pernah. Iya. Gue tuh orang yang nabung ya. Gue tuh orangnya tuh sangat perhitungan dari muda, dari waktu gue kerja, mulai kerja ya, which is 91 92. Umur gue 21 22 ya. Gue tuh gue tuh nabung. Terus gue selalu punya goal. Dave bisa jadi tahu nih cerita gue, Dave Iwet. Nah, gue tuh waktu itu target gue kecil-kecil sih. Tapi waktu itu besar banget buat gue. Jadi waktu itu gue tuh menargetkan bahwa sebelum gue menikah, gue harus punya properti my own gitu. Soalnya amit-amit kalau suami gue brengsek atau gue diusro dari rumahnya ya, itu di mana tempat gue tinggal, at least gue punya. Nah, waktu itu untuk punya rumah itu terlalu mahal. Akhirnya gue beli townhouse di Karawaci, Lipo Karawaci. Sampai sekarang loh townhouse itu ada. Dan lumayan besar loh, 90 meter persegi. Oh, segede rumah Harganya gue. waktu itu, hah? Segede rumah gue. 90 meter persegi bertingkat. Ya, Harganya gue ingat banget 110 juta. Gue cicil berbulan-bulan selama dia ngebangun. Jadi nyicil ke developer. Jadi bukan nyicil ke bank gitu ya. Terjadi loh. Terjadi. Punya tuh sampai sekarang. Nggak jadi lebih mahal-mahal banget sih, nggak. Lumayan sih, 10 kali lipat sih ada. Cuman nggak tahu ada yang mau beli apa enggak gitu kan. Ntar ya kalau gue mau jual gue pasang iklannya di sini. Nah, jadi gue itu gue lakukan. Terus ya, gue punya goal lagi nih. Sebelum gue jadi istri orang, gue harus punya uang 100 juta. Itu goal lo. Iya, uang gue sendiri Hmm. gitu. Nah, waktu itu sih terus terang gue punya uang 100 juta. Gue rasanya udah kaya. Nah, itu dia. That's my point. That's my point. Kenapa Iya. gue nanya, Bek, lo pernah punya cita-cita untuk jadi orang kaya nggak? Pernah. Tapi the key is yang Becky lakukan itu juga yang gue copy. Karena kan apa yang teman kita lakukan, teman kita ceritain ke kita biasanya mengcopy dan mengadaptasi yang bagus, ya kan? Kalau Becky semua gue copy. Dari pasang gigi, pasang ini, pasang itu, semua gue copy. Dan Sampai cara komunikasi sama suami gue lo mau copy juga kan? Iya, Besok-besok sayangnya mau komunikasi sama suami gue juga kan? Waktu itu gue denger tuh. karena yang bagus harus kita copy, ya. Benar. The point is, kita sendiri yang menentukan standar kaya kita berdasarkan kemampuan, iya kan? Dan keadaan kehidupan kita. Gue suka itu. Buat Becky, ketika dia punya rumah sebelum menikah, dia kaya. Ketika dia punya 100 juta sebelum dia menikah, dia kaya. Me too. If you ask me the same question, Dave, lo pernah punya cita-cita pengen jadi orang kaya? Pernah. Mulai bekerja, hal pertama yang gue cita-citakan adalah orang kaya buat gue adalah ketika gue punya rumah sendiri, tidak bergantung kepada rumah saudara. Dan ketika itu terjadi, membeli rumah 90 meter persegi seharga 150 juta yang dicicil 15 tahun, gue berasa kaya. You know? Jadi kalau lo tanya, lo orang kaya? Iya, karena cita-cita gue terwujud. Apakah gue punya cita-cita untuk punya jet pribadi? Enggak. You know? Iya, benar. Nah, tadi belum selesai nih. Kan Dave nanya, terus sekarang kaya, ya kaya tuh kayak apa? Jadi memang pasti dalam tahapan hidup kita, ukuran kekayaan pun berubah. Nah, teman-teman tadi ada yang komen nih, sehat tuh juga kekayaan loh. Oke, sehat juga kekayaan. Rezeki itu dalam berbagai bentuk. Punya teman-teman yang sungguh luar biasa, punya kesempatan yang
pagi-pagi bisa dengerin Dave sama Iwet live, itu pun rezeki kita. Nah, tapi teman-teman kita lurusin dulu ya, kita lagi nggak ngomongin kekayaan yang lain, kita lagi ngomongin kekayaan harta, bener ya Dave ya? Yes. Harta. Oke, nah jadi kalau gue tuh setuju bahwa memang dalam tahapan kehidupan kayak gini deh ya. Misalnya dulu beli baju Zara itu mahal. Iya. Ya, tapi sekali lu udah pecah telur, lu rela beli kaos Zara atau knitted Zara yang atasan satu kayak bentuk kaos gini, 499, ya kan gitu kan, 399, 499, hampir setengah juta. Sekali lu pecah telur, besokannya lu akan lebih gampang untuk keluar duit segitu untuk barang begitu. Bener ya? Jadi memang lu tuh naik. Nah, kalau buat gue sekarang, kaya itu adalah, nih kan tadi Dave pertanyaannya gitu ya. Kaya itu adalah di saat gue bisa menikmati hidup gue tanpa gue harus berat-berat berhitung. Kemudian satu lagi, kenapa gue kepengen kaya dalam arti punya duit banyak? Nah, ini balik lagi kepada your passion. Dave pasti punya passion berbeda, Iwet pasti punya passion berbeda. Mungkin keinginan punya rumah di Menteng adalah passionnya Iwet. Nah, kalau gue ya, gue tuh traveling sih. Kalau gue. Dan kalau gue punya uang, gue mampu ya. Hanya satu, kenapa gue tuh traveling sukanya apa? Kalau gue bisa naik kelas di atas ekonomi. Itu buat gue adalah ya kenyamanan yang ingin gue. Gue nggak penting, gue mau nenteng tas kayak apa, branded apa lah. Tapi kalau gue bisa berangkat misalnya dan gue bisa ngajak keluarga gue, yuk kita terbang yuk, and then we can fly business class. Oh my God, that's the thing that I would like to do with my money. Oke. Gitu sih. Gue mau komentar. Dari tadi gue soalnya cukuran. Gue mau komentar. Iya. Udah Sekarang Bang. udah ya cukurannya. Dari Cin. Belum. Gue suka poinnya Becky tadi, masalah kekayaan itu nomor satu adalah hidup nyaman. Tapi nyaman dalam batasannya kita. Betul. Dalam koridornya kita, bukan koridor orang lain. I love that. Benar. Ya. Betul. Karena gini, buat Becky punya 100 juta sebelum dia menikah, itu udah kaya. Dan itu balik lagi ya, itu adalah standarnya Becky. Mungkin waktu itu buat Robby Tumeu almarhum 100 juta, apaan sih Beck, 100 juta doang? Mungkin. Atau Hari Tapi de Freitas ya waktu itu ya. Atau Hari de Freitas misalnya. Karena kan geng Lenong Rumpi ya kan, Karena bener nggak? Bener. Geng Lenong Rumpi. Apaan sih 100 juta doang? Gue tuh punya 1 miliar, 500 juta misalnya gitu. Nah, Tapi that's her standard. Oke? Nah, yang jadi problem sekarang adalah yang dari tadi gue omongin. Orang itu melihat standar yang ada di sosial media. Ya. Dan itu yang mengakibatkan mereka jadi kayak orang gila ngejar harta sampai kayak babi ngepet. Jagain You know what I mean? lilin deh ya. Asli. Dan itu yang gue bilang. Karena gue kan di perbatasan ya antara generasi kalian sama generasi gue. Gue tuh ngeliat, gimana beringasnya orang-orang itu ngejar uang. I see it with my own eyes gitu, yang gue kayak astagfirullah, kayak gini banget ya ngejar uang. Sementara gue kan ada di perbatasan, gue ngeliat kalian gitu yang kayak Becky tuh udah kayak atasnya kita banget, nggak? Iya nggak sih Dave? Kayak Becky tuh gila, dia tuh santai. iya gue santai sih. Santai, ngerti nggak? I mean gini loh Kak Bek, kayak lu nge-MC, lu pakai baju bagus. Apakah Becky Tumeu minjem? Enggak. Iya. Becky Tumeu tuh masih bikin baju. Dia punya baju panggungnya dia, bukan minjem.
Dia Nanti masih gue mau sisihkan pre-love, dari mau uang pre-love ya. gaji. Nah, dia nanti mau pre-love. Tapi kan itu caranya Kabek untuk istilahnya, ya kalau lo beli harus ada yang keluar, bener nggak? Mm-mm. Dia menyisihkan uang MC-nya untuk baju buat pekerjaannya karena itu adalah investasinya, Hmm. right? Ini loh yang pingin gue sampaikan lewat obrolan kita. Dan by the way, untuk yang dari tadi ngomong bahas rompi pink dong, bahas rompi pink, gue nggak mau bahas kalau tujuan lo cuma buat ngejulitin orang. No, I don't want. Mm-mm. Gue nggak mau, karena gue nggak secetek itu. Tapi kita ambil pelajarannya. Stop comparing yourself with others, terutama untuk masalah kekayaan. Gue tuh suka gini ya. Gue lupa itu iklan apa ya. My life, my rules. It has always been my motto. Yes. Ya. Hidup gue yang menentukan batas kekayaan gue. Dan batas kekayaan gue itu adalah berdasarkan kemampuan gue. Iya. Mm-mm. Iya. Setuju. Lagi ya. Jadi kalau batas kemampuan gue adalah it's about knowing yourself. Kalau batas kemampuan, iklan rokok ya, bagus ya iklannya ya, message-nya bagus. Batas kemampuan gue adalah untuk punya rumah di Tangerang, ya nggak apa-apa. I'm happy with it dan gue merasa kaya. Kalau Iwet batas kekayaannya adalah untuk punya rumah di Menteng, ya nggak apa-apa. It's his life, his rules. Ya, tapi sekarang gue ralat. Aku sudah cukup dengan Sudirman Park aja, walaupun ini juga oke, nggak gue lanjutin. you know, karena gue tahu punya rumah di Menteng, gue mesti bisnis tambang, tapi bisnis tambang itu kotor banget. Bisnis tambang aja mau nggak bisnis tambang? Nah, Tambang kalau lebih nggak bisnis menarik loh, tambang aja. tambang. Ya, tambang aja gue nggak tambang banget, Kabek. Diomongin orang gue kepikiran. Ya. Sama Ya, Wet, sama Wet Iya. ya. Betul apa yang Becky bilang gitu ya, bahwa ya gaya hidup itu pasti selalu naik. Tadi kan Becky bilang pertama kali lu beli baju Zara 499 lu rasa aduh baju ini mahal sekali. Dan next time, karena lu sudah pernah melakukan itu, beli baju 499 buat lu udah gampang. Karena gaya hidup itu cuman bisa naik. Gaya hidup itu jarang yang bisa turun. Ini yang gue diajarin sama yang mentor gue waktu dulu. Hati-hati ya Dave, sekarang udah bisa cari duit sendiri ya. Hati-hati, pasti gaya hidup pengennya naik. Jadi gue belajar, buat gue orang kaya sejati adalah orang yang bisa menahan keinginan walau mereka punya kemampuan. Ya, itu. I like that. Dave. I really like that. Satu adalah lo kenal diri lo sendiri, di mana batasnya itu adalah batas lo, bukan batas orang lain. Yang kedua, lo harus bisa menahan diri lo. Gue mau cerita Kabek. Ini menyambung cerita Kabek tadi kan. Ya. Buat gue kaya itu adalah nyaman. Ya, nyaman itu apa? Nyaman ketika gue bisa menjalankan passion gue, yaitu travel. Ini si Iwet kaku Gue bisa apa naik bagaimana? kelas di atas ekonomi. Mau itu premium ekonomi. Oke. Sorry? Ya, mau itu premium ekonomi, mau itu business class, pokoknya di atasnya ekonomi. That's your standard. Ya. Nah, ini balik lagi gue angkat. Gue ngobrol sama asisten gue kan. Ya. Gue ngobrol sama asisten gue. Gue tanya, lo kalau misalnya kaya banget nih ya, Dave nggak usah ketawa-tawa karena Dave hampir kena waktu itu. Lo kalau kaya banget nih, kaya banget, apa yang mau lo lakuin? Lo tau nggak jawaban dia apa? Apa? Aku pingin bisa keluar masuk restoran enak, makan enak tanpa mikir harganya berapa. Cuma segitu. Terus gue gini, lo nggak mau beli punya rumah? Ya oke lah punya rumah, tapi cukup aja rumahnya. Tapi aku kepingin tuh bisa masuk restoran gitu ya, kayak Mas Iwet, masuk restoran, keluar masuk, makan, minum, nggak pakai lihat harganya berapa. Terus gue tanya gini, lo sesuka itu makan? Iya. Terus dia bilang tambah lagi, oh sama satu lagi, bisa staycation. Karena mungkin selama ini dia tidak bisa makan enak seperti orang-orang, satu. Yang kedua, mungkin dia punya mimpi untuk bisa tidur enak di kasur yang luas, spray yang bersih. Iya nggak?
Bener nggak Iya, Kak Beb? But bener. it's his standard. Betul, makanya kita nggak bisa samain, kita nggak bisa samain standar orang. Cuman ya itu tadi kan karena pada dasarnya kenapa ya orang sekarang tuh lebih kelihatan gitu lavishnya ya karena juga ada si media sosial ini Iya. sehingga standar orang yang berbeda-beda itu Ya. Dia walaupun nggak keluar ya. Ya. Misalnya Ya. nggak keluar, Ya. nggak diomong gitu, tapi bisa aja di Ya. dalam pikiran gue, gila tuh orang hidupnya lavish banget sih, misalnya gitu. Iya, iya, iya nggak. Jadi menurut gue kayak let's stop comparing ourselves. Gue pakai bahasa Indonesia aja deh. Mari kita berhenti Iya. membandingkan diri kita dengan orang lain. Stop it. Mm-mm. Udah, Mm-mm. udah. Lo jalanin aja hidup lo nggak perlu lihat gila dia nikahnya di Disneyland, gila dia suaminya ini, gila dia punya mobil ini, dia punya mobil itu. Stop it. Oke, gini ya. Sekarang gue mau tanya. Ini memang betul katanya kita poinnya sama tapi diulang-ulang itu aja. Tapi kayaknya poin kita tuh membesar. Yang gue pengen tahu. Tadi kan Becky bilang di awal, I love it so much. Orang sekarang itu dengan hadirnya social media, entitlement yang tidak diikuti Iya. oleh empati. Iya kan? Yang tidak diikuti oleh empati. Gue pengen tahu aja kalau buat lu Beck, gimana sih sebenarnya cara buat kita nih masyarakat modern untuk menumbuhkan empati? Untuk menumbuhkan empati ya, coba ya. Sebenarnya gini Dave, Iwan, question. menumbuhkan question. menumbuhkan empati. Empati itu kan kita berangkat dari empati itu dulu ya. Apakah empati gitu ya? Empati itu adalah di saat kita bisa menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Benar ya? Oke, artinya kita bisa, misalnya gue lagi ketemu Dave. Gue lagi ketemu Dave, gue bisa membayangkan atau memposisikan diri gue sebagai Dave. Kalau Dave lagi sedih atau Dave buru-buru, gue kalau ngomong gak bakal panjang-panjang. Karena gue lihat atau gue tahu Dave lagi buru-buru, dia gak akan seneng kalau gue ngomongnya kepanjangan. Itu yang simple banget konteks komunikasi. Nah, empati itu kan ada di dalam aspek kehidupan kita, segala aspeknya. Jadi kalau misalnya ya ada orang sedih karena nggak bisa bayar uang sekolah anaknya, dia adalah teman kita. Kemudian kita bilang, Bo, gue bakal berangkatin anak gue loh. 2 bulan lagi anak gue berangkat loh ke Australia, misalnya. Walaupun bukan duit gue, dia dapat beasiswa loh. Tapi kebayang nggak kalau lo ngomongin ini di depan seorang temen lo yang orang tua juga, yang lagi susah banget nyekolahin anak. Ya. Nah, haruskah lo ngomong? Ya. Itu dia. Ya. Kalau lo tahu bahwa oh enggak nih, ini nggak pantas untuk gue omongin dalam kondisi seperti ini, ya. Nah itu artinya lo tuh udah punya empati. Karena apa? Sederhana. Lo bayangin kalau lo jadi orang ini. Oh, berarti kita mengorbankan kebahagiaan diri kita dong. Segitukah bahagianya lo harus membagi cerita itu kepada temen lo yang lagi susah? Lu cari aja temen yang lain yang bisa lu ceritain. Gitu loh. Ya. Nah, gimana melatihnya? Kalau gue tuh ini balik lagi kepada bagaimana kita dari kecil dibentuk. Jadi beruntung kalau kita punya orang tua atau lingkungan keluarga yang membentuk empati kita dari saat kita masih bertumbuh kecil. Dan itu yang gue lakukan kepada anak-anak gue. Ya. Tapi gimana caranya kalau gue sekarang udah menjadi seorang manusia dewasa dan gue gak punya itu. Gue udah berapa kali nih kecelakaan nih, komentar salah, nyinggung perasaan orang. I'm becoming not
very pleasant person gitu towards my friends nih Kak Bek. Gue jadi selfish, gue jadi egocentrical, gue jadi selalu bicara tentang diri gue. Itu kan lawannya empati ya. Lawannya orang yang empati. Nah, kalau lu sadar aja dengan itu tuh udah langkah awal yang baik. Berarti waktu lu sadar dengan itu, okay, the point now is what's next. Gitu. Gue putus-putus nggak nih? Apa lancar omongan gue? Lancar. Lancar begitu. Nah, lancar. Nah, jadi karena tiba-tiba poor connection. Nah, jadi kalau menurut gue tuh ada dua nih. Kalau lu masih kecil, lu harus dibentuk oleh orang tua, keluarga. Makanya kalau di sini udah banyak yang bakal jadi orang tua. Nah, bimbing anak lo untuk menjadi generasi yang memiliki empati. Kalau lo punya empati besar, lo gak akan tuh ngambil-ngambil jalan pintas termasuk korupsi. Nyogok orang, mengambil apa yang bukan menjadi hak lo. Baik itu untuk kepentingan lo pribadi atau lo mewakili kepentingan korporasi atau pihak tertentu yang lebih besar yang lo wakili. Gitu loh. Ya kan? Nah, jadi empati itu mesti dibangun, dikasih ke anak-anak lo. Nah, kalau lo sendiri udah jadi orang dewasa yang ingin membangun empati lebih, nah, lo latihlah diri lo sendiri. Gimana nih caranya? 1, tahan mulut lo. Nggak selalu langsung berkomentar terhadap apa yang disampaikan orang. Waktu lo mau berbagi, lo pikir-pikir dulu, lo lihat dulu. Profiling, mapping dulu. Audience lo kayak apa? Situasinya lagi seperti apa mereka ini? Ya, pantaskah lo berbagi apa yang lo mau share? Nah, kemudian ya itu sebenarnya balik lagi kepada ya latih diri untuk lebih peka tanpa harus mengorbankan ya kepentingan, keinginan, kesejahteraan hati lo sendiri. Nah, kalau gue, karena gue tuh punya tanggung jawab terhadap kedua anak gue ini misalnya ya. Karena gue adalah ibu dari 2 orang anak perempuan gue ini. Nah, makanya gue tuh dari kecil-kecil dan gue tahu nih Iwet Dave, semakin modern kita kesini nih berkembang, semakin anak-anak kita tuh akan sulit nih, kita bicara anak-anak kota besar ya, akan sulit mereka ngebayangin bahwa masih ada orang hidupnya susah di Indonesia. Lu tanya deh anak lo, keponakan lo ya, WC jongkok masih bisa nggak pada menguasai WC jongkok? Belum tentu loh. Ya, anak-anak kota besar ya. Nah, artinya apa? Lo jangan enak-enak aja. WC ada yang pakai keluar air mau nyebokin lu segala. Ada abis itu ada anginnya lagi. Anginnya anget. Bisa ya dipijat kan? lagi. Nah, lo lihat tuh yang susah-susah. Ya kan? Japanese toilet. Nah, lu lihat tuh yang susah-susah. Nah, gue tahu sekarang mau lihat yang susah di Jakarta. Ya ada, tapi kepikir nggak anak tuh nyampe ke situ gitu loh. Nah, kalau mau ngajarin bisa sih. Aduh mah kenapa ya dia minta-minta di lampu merah? Aduh mah kenapa ya anak itu tiduran di trotoar gitu. Aduh mah kenapa ya dia ini? Kenapa ya dia itu? Nah, tapi kan sebatas itu lo bisa didik anak lo untuk jangan ini, jangan itu. Kemudian jangan lupa untuk juga melakukan aktivitas sosial bersama anak. Tapi hati-hati, aktivitas sosial sekarang kan nggak dianjurkan ya. Lo ke panti asuhan ulang tahun di sana, itu malah akan menumbuhkan bibit ini loh, bibit ego. Gue nggak bilang kedengkian atau iri ya, tapi perbandingan lagi gitu. Nah, comparison. Dan buat anak-anak, jadi kalau dulu kan kita pikir kita ulang tahun di panti asuhan, kita bagi rezeki sama anak-anak di sana. Tapi anak-anak di sana akan merasakan bahwa ih enak banget ya jadi dia, kok kita enggak. Nah, itu bahaya lagi. Jadi aduh. Sekarang tuh orang mesti sangat bijaksana untuk melahirkan
generasi penerus yang berkualitas lebih baik gitu daripada generasi kita. Nah makanya kalau gue, Iwet, Dave kan tahu tuh, gue suka ajak anak-anak gue dan dari waktu dia pada SD tuh, pokoknya udah usia ngerti dan usia aman, gue bawa mereka untuk ikut pelayanan yang itu tuh di NTT, Hmm. tinggal di kampung, Iya, iya. gitu. Ini gue nambahin sedikit ya. Menurut gue tuh masyarakat modern sekarang tuh dengan adanya sosial media jadi salah kaprah. Salah kaprah dalam artian gini. Kan selalu tuh yang didengung-dengungkan dan Oprah juga pernah bilang bahwa hampir semua masyarakat modern ketika mereka mengeluh atau mereka ingin apa, yang mereka inginkan adalah kebahagiaan. Sementara kebahagiaan itu menurut gue jadi disalahartikan sekarang ini. Kebahagiaan itu banyak dari masyarakat modern yang mengartikannya sebagai ya gue, it's me-nya, gue dulu gitu. Karena kan memang ya benar bahwa it's yourself first, baru lo bisa membantu orang lain dan sebagainya. Tapi ketika kemudian me-nya ini terlalu besar, yang terjadi adalah dia jadi nggak punya empati. Ya. Dan ketika ngomongin empati itu yang sedih adalah jadi gampang kok gue tinggal berderma, gue share di sosial media gue, maka gue udah dibilang sebagai orang yang empati. You know, Iya. sementara justru kalau misalnya memang melalui empati, lo membantu orang nggak usah lo kasih tahu. Iya. Berarti poinnya dari pertanyaan kita bagaimana cara melatih empati buat teman-teman yang masih punya anak. Anda punya kewajiban dan kesempatan untuk menanamkan bibit empati ke anak-anak. Sementara buat kita nih makhluk dewasa yang saat ini sedang menyaksikan duet siaran pagi bersama dengan Becky. Poinnya adalah melatih kepekaan ya, Bek. Belajar peka. Tadi ada yang bilang apa yang digambarkan Becky itu istilahnya kan anak zaman sekarang juga istilahnya tuh macam-macam ya. Tone deaf. Nanti kita research ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan tone deaf gitu. Itu betul gitu. Jangan cuman don't only live in your bubble. There are a lot of bubbles that you need to see in this world. Dunia tidak selebar daun. Kolor apa kelor anak-anak? Keller. Iya, kayak gitu. Jadi emang balik lagi ya dengan terjadinya bahkan dengan kasus Rompi Pink yang lagi FYP hari ini gitu. It's part of empathy loh. Iya, kita bahas. Tapi tidak membahasnya kemudian jadi memojokkan dia Iya, betul. atau jadi membahas, jadi gosip. Jangan gitu. Nah, itu juga ya Iwet ya. Speaking mengenai empati, yang tadi di awal mungkin Becky belum join. Di awal, aku tahu teman-teman tuh pengen kita membahas dari sisi yang kita menggunjingkan, nggak enak. Tadi kan Iya. ada yang keberatan ya, ketika gue bilang, I still feel bad for the family dari orang-orang yang tersangkut masalah ini. Itu tuh bagian dari empati loh, terlepas dari mereka salah apa enggak. Ya nggak sih, Iya, Bek? iya betul. Iya betul. Heeh. Ya. Sementara masih banyak yang bahas dong Kak, bahas dong. Kita lagi membahas ini sekarang. Cuma bahasan kita mungkin nggak secetek yang ada dalam kepala lo. Jadi julid gue. Kepala lo yang dari tadi lu cukurin kagak kelar-kelar, botak. Masih belum kelar juga. Cuma maksud gue gini loh. Ayo dong, yuk jadi manusia dewasa yang lebih menggunakan akal, perasaan. Bener yang Becky bilang tadi, kalau mau komen tuh pause dulu, dipikir, gue akan menyakiti orang ini nggak ya? Akan ada yang terdampak nggak ya dengan komentar ini? Iya kan? Betul, itu orang betul. dewasa loh. Dan kalau misalnya Iya. dibilang bahwa ribet banget sih jadi orang, well, adulting is hard. Iya. Benar. Jadi orang dewasa tuh nggak mudah. Kalau lo nggak pingin mikir, ya lo balik aja jadi anak-anak sana. Sabar, tenang, tahan, botak. Coba kita samain dulu frekuensi emosinya. Iya Lihat, kan Kak Bek? lihat kacamata saya dan kuku Ya. saya. Lihat. Matching. Lihat. Apakah lebih cool sekarang? Yes? Ya, Yes? ya, Yes? tenang. Ya. Yes. Iya loh. Tapi ya ngomong-ngomong,
soal ini gitu ya. Jadi teman-teman kan tadi ngomongin soal rompi lah, apalah. Kadang emang hidup tuh ada-ada aja apesnya ya. Dan ada-ada aja apes yang kita sangka apes itu bisa menjadi rejeki atau berkat atau bentuknya pengawalan Tuhan lah dalam hidup kita. Lo pernah nggak sih ngerasa kecewa banget? Lo tuh udah hampir ngedapetin satu project atau satu kesempatan yang luar biasa. Nah, gue tuh sering banget loh. Iya, Jadi sama. banyak kesempatan yang ternyata di penghujung hari gue melihat itu, aduh untung gue nggak dapet itu. Ya, sama, Nah, sama persis. bener. Nah, gue mau cerita sedikit nih ya. Jadi waktu itu ada beberapa, pokoknya udah mungkin belum sampai 2 tahun lalu sih, Dave, Iwet. Udah masa pandemi, lu tahu dong, kita kan pandemi kan pada susah ya. Terus suami gue kan akhirnya nggak kerja lagi kan sejak pandemi kan. Jadi banyaklah kejadian. Jadi teman-teman, apa yang kalian lihat dari luar nggak melulu itu adalah kondisi yang sesungguhnya kalian tahu tentang orang lain, dan bukan karena disembunyikan, ya karena memang bukan sesuatu yang harus diumbar-umbar dan bukan menjadi konsumsi publik gitu ya. Nah, jadi suami gue kan tetap berusaha dong untuk mengais rejeki dimanapun ada kesempatan. Kemudian pada suatu hari suami gue tuh pokoknya dapet kesempatan untuk menjadi, nah ini dia nih. Pokoknya singkat cerita dan tidak usah terlalu detail ya. Pokoknya kayak jadi agent untuk perusahaan dari luar negeri cari batu bara dari Indonesia. Jadi kasarnya tuh makelarnya gitu loh. Jadi Dave, lu punya batu baranya. Iwet, lu perusahaan luar negerinya. Oh, I Gue remember this akan story. I remember this story. temukan kalian. Gue akan ketemukan kalian, dan dari setiap ton yang Iwet ambil dari Dave, gue tuh cuma dapat sedikit banget. Tapi yang sedikit itu karena Gede jumlahnya banget. besar banget. Waduh, Ya, gede banget. Gue udah ya, ngitung Iwet, Dave, lu mah ya, Anda kenal kakak Becky kan, Iwet Ramadan? ya, Anda kenal kenal, kakak kenal, Becky kan? Cukup kenal, baik kenal, kenal kenal. kakak Becky? Ya, kenal, Anda kenal. mau rumah menteng yang mana? Kasih tahu aja. Bisa, bisa, Bisa bisa. banget. Bisa. 4 kali bayar bisa. Gila. Gue udah ngitung. Dan itu tuh udah kayak, oh my God. Udah kayak, dia udah di depan pintu lagi sepada. Udah gue buka. Belum masuk. Gitu. Baru mau ngelengkah nih. Dia ditarik sama temennya misalnya gitu ya. Nggak jadi dia Ya, masuk ya, rumah kita. ya. Kayak gitu. Nah jadi waktu itu tuh udah sempat, dan dalam hal ini suami gue nggak perlu effort gede-gede loh, cuman untuk kenalin gitu. Nah tapi pada waktu itu kejadiannya gini. Jadi misalnya Dave, yang tadi Dave kan yang perusahaannya ya, yang punya perusahaannya ya, suppliernya. Iwet yang perusahaan dari luar ambil. Nah Ya. Dave waktu kasih contohnya sesuai dengan spek yang diperlukan. Begitu kapal udah merapat, ini kapal udah merapat loh ya, kapal Cina udah merapat ya, diisi ternyata beda speknya, jauh di bawah, batal ya, Iya. batal. Abis batal ada lagi tuh omongan lagi. Jadi kita kayak hope, low, high, low, high, high, gak Low, jadi low, low. gitu. Hmm. Lo gitu ya. Nah, tapi lu kebayang nggak kalau, nah kayak gitu aja sebenarnya ada ketidaksesuaian antar perjanjian, itu aja tuh udah malu-maluin banget loh buat laki gue. Ya, Pertanggungjawabannya kayak gimana tuh ke perusahaannya si Iwet gitu, ya ya, kan? Nah, ya. dan itu nggak terjadi. Artinya kalau gue bilang sama suami gue, ya Wan, gue bilang ya, kayaknya memang kalau ada sesuatu yang tidak lancar, ya. Kalau gue sih lebih ngelihatnya
kayaknya kita diselamatkan dari sesuatu deh. Ya. Sesuatu yang bisa Ya. jadi tidak baik yang bisa terjadi di kemudian hari. Dan memang as simple as ini belum rezeki kita. Ya. Ya. Gitu. Nah, jadi gue bilang dan gue ngelihat, aduh Bo, Ya. kalau mau bicara, gue ada beberapa waktu terakhir ini, gue tuh kaget-kaget terus ada beberapa dari lingkungan, nggak lingkungan langsung ya, Dave Iwet, tapi dari lingkungan yang agak besar, dari pertemanan gue, itu tuh yang suaminya masuk, yang temen gue sendiri tuh masuk rompi pink. Walaupun gue suka warna pink, tapi jangan rompi pink ya, Bo, gitu. Nah, jadi menurut gue tuh, oh my God, yang dulu kita pikir it's gonna be harmless gitu. Iya kan? Kerjaannya harmless. Tapi kayak gitu. Nah, jadi menurut gue banyak sekali sih. Gue bilang sama Irwan, Wan, gila. Lu diselamatkan sebenarnya waktu itu ya. Waktu itu gue bilang udahlah, kita tuh memang nggak ke situ. Bisa jadi kalau itu terjadi nanti kita jadi orang sombong, duit kita banyak banget, sampai bisa beli manusia gitu kan misalnya ya, atau apapun itu. Tapi apakah itu akan berakhir baik? Ya kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi itu juga berakhir baik, emang udah rezekinya. Tapi ya kalau memang belum waktunya ya belum waktunya. Nah, Ya. the point is kembali lagi tuh, apa yang lo dan Irwan miliki adalah untuk memiliki sensitivitas ketika rejeki itu nggak jadi masuk ke pintu lo, pintu rumah lo walau tinggal satu langkah lagi, lo tuh sensitif enough untuk menyadari bahwa jangan-jangan ini bimbingan Tuhan ya. Kan ada beberapa di antara Betul. kita kalau kita tidak sensitif, kita tuh bapaksa gitu. Kita tuh cari cara supaya hal itu Benar. jadi masuk rumah kita. Orang tinggal satu langkah lagi. Betul. Nah, most of the Ini time ketika kita maksain itu, malah intinya tuh gini, kayak Tuhan selamatkan kita supaya nggak celaka, malah kita Iya. tuh nyari celaka. ya. Benar. Ini Iya. bagus deh, Glenda bilang gini. Rejection is simply God's redirection from bad things happens to us. Dan gue setuju banget sama yang dibilang Dave tadi. Itu yang gue juga bilang bahwa sensitivitas kita itu memang sebagai manusia dewasa ya. Itu harus diasah loh. Benar. Untuk tahu bahwa Betul. enggak nih, ya, iya nih, yang ini oke, yang ini enggak. Jangan deh. Betul. Ya. Betul. Iya nggak sih? Iwet sama Dave, benar. Iwet sama Dave, gue tuh pernah ya, nih gue cerita sedikit tentang obrolan gue dulu banget sama Kak Sam, almarhum Samuel Mulia. Ya, gue tuh, ya menurut gue gila kontradiktif banget sih Kak Sam ya. Lu tahu dong Kak Sam kan suka nyeleneh sendiri kan. Tapi setelah kita ngebahas, itu juga menjadi hasil dari diskusi sebenarnya. Tapi emang bener loh, jadi Kak Sam tuh bilang gini, selama ini kan yang kita katakan adalah manusia berencana, Tuhan Menentukan. Tuhan menentukan. Betul ya? Tuhan menentukan. Tapi pada akhirnya karena manusia itu suka bandel, benar gak? Tidak belajar untuk mengenal dan menerima dan memahami apa yang, atau tidak perlu dipahami deh. Yang penting menerima dulu. Kalau kita percaya Tuhan kan begitu ya. Tuhan, gue nggak paham lo kenapa melakukan ini kepada gue, tapi yes, gue tetap taat sama lo. Kan gitu ya mestinya ya. Kita manusia beriman. Nah, jadi waktu itu Kak Sam bilang, jadi kadang-kadang ini terbalik loh. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Padahal terbalik, Tuhan sudah merencanakan yang baik untuk kita manusia. Manusia yang Tapi menentukan. manusia yang menentukan mau atau nggak mau. Manusia pikir ini udah rencana Tuhan untuk gue harus wujudkan. Ternyata bukan itu loh. Waktu kita di stop, waktu kita diberhentiin gitu, ya itu udah rencananya Tuhan. Yang lo harus lakukan itu adalah mengenali betul dan mendengarkan, melatih diri kita untuk bisa mendengarkan suara hati itu tadi. Ya. Gitu. Ambil Menarik, jeda. kan? Iya, ambil jeda supaya lu bisa mikir, lu bisa rasain. Karena ngerasain tuh nggak bisa cepet. Lu tahu nggak? Ada kan istilah yang menyembah uang ya? Atau money is the roots of all evil, sampai kemudian lu jadi menyembah setan segala macam itu. You know what? Di zaman ini tuh gue bisa melihat itu secara nyata, tau nggak lo? Bukan dalam bentuk yang Nggak kayak perlu ke dukun ya.
Iya, bukan yang pakai altar, pakai enggak minum darah enggak. Tapi gue bisa Minum jadi, darah. oh ini nih. Ini kan maksud gue gini ya Kabek, kalau film-filmnya Joko Anwar kan yang disebut sebagai menyembah uang tuh pakai altar, minum darah, apa nyembelih apa gitu kan ya. Enggak, Bo, enggak pakai begitu. Gue ngeliat gini, oh ini nih yang namanya nyembah Iya. uang nih. Ini. Karena ini udah zaman Ini. modern, tanpa ada Iya. hal-hal yang mistis Iya. pun sebenarnya Iya. ya tergantung Iya. udah bagaimana cara berpikir kita, apa Iya. yang penting buat kita. Ada Iya. yang menyembah, Iya. menyembah uang, menyembah makanan, Iya. menyembah Iya. mobil, Ya, nggak berhenti nih orang, nggak berhenti nih orang. Udah punya mobil satu, beli lagi, beli lagi, beli lagi. menyembah tas. Ya, ngerti nggak? Maksud gue jadi kayak, oh ini nih, ini Iya. nih, Heeh, nggak gitu. berhenti, bener-bener. Pakai uang tuh kayak blar, 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 blar. Oh gini nih, ini nih, yang gue baca-baca nih, yang gue lihat di film-film. Ya, memberhalakan ya. Ya. Betul, betul. Akhirnya itu ya memberhalakan itu, benar. Iya, Dengan dalih, I am entitled to. Gue sudah bekerja keras. Nah, I can enjoy my money. Jangan salah loh. Of course, you are entitled to enjoy of your harus itu. hard-earned money. But up to a certain level. Ketika lo udah terlalu, berarti lo sudah memberhalakan. ya, true, true, bener banget. So, teman-teman, kita membahas rompi pink dari angle yang berbeda dan itu adalah ciri khas kita. Jadi jangan harapkan untuk kemudian kita jadi gosip, kita jadi julid, enggak. Kita masih discuss kok, masih kita bahas. Kita masih julid kok, sesekali. Iya, kita masih julid, tapi nggak di ruang publik. Tapi kita selalu, mari kita ambil pelajaran dari semua kejadian yang ada di sekitar kita. Karena kita manusia dewasa. Ya, kita ambil pelajarannya. Kita mensyukuri bahwa, aduh, beruntung ya kita masih dijaga Tuhan misalnya. Kita Iya. masih hidup seperti ini. Benar, benar. Dave, tadi ada yang bilang, Kak Dave tirusan ya? Iya, Dave cakep banget sih pagi ini, Dave. Masa sih? Benang Kabek, benang Kabek julid. Nggak terima, temennya cakep nggak terima. Benang itu benang dia. Dia ada benang terbaru sekarang. Entah klinik apa youth apa. Klinik YouTube. Terus tadi ada yang gini, nggak, gue tergoda aja untuk ngebaca komentar. Katanya gini, Dave itu rambut yang diselipin di belakang telinga kiri sama kanan nggak sama. Tadi itu memang modelnya. Dia hari ini gaya asimetris. Nih, Dia aku gaya aja asimetris. ya kiri begini. Gue tuh bener-bener baru melek loh. Baru melek, terus udah gitu gue ke toilet, gue cuci tangan, gue pasang soft lens. Terus habis gitu gue gini, jam 8 nih. Di Perth, kan gue lagi di Perth nih, Wet. Jam 8 nih. Waduh, ini berdua lagi live nih. Coba gue buka. Ada kalian. Jadi, Bu, mau nanya, Ibu bilang bangun pagi pasang soft lens, tapi Ibu masih pakai kacamata, Bu. ini kacamata Itu plus. Halo, kacamata plus ya. Ingat ya. Dalam tahapan kehidupan tertentu, kacamata plus itu menjadi satu hal yang wajar. Sama dengan sesi fisioterapi dan dan fisioterapi ke dokter gigi dan ke dokter mata. Iya betul. Tapi bener ya, apa yang orang bilang gitu, I love my age right now. Terlepas dari komplimen teman-teman yang bilang awet muda, cakep, thank you, puji Tuhan, Masya Allah, tabarakallah, I love it, thank you for the prayers, for the compliment. Tapi I love my age right now. Bener rupanya apa kata memes di luar sana ya. As we get older, mata kita tuh semakin blur sehingga kita butuh kacamata baca. Tapi the way we see life becomes very clear. Nah,
Iya benar. Jadi ya itu adalah berkat di usia-usia tertentu menjadi bisa lebih melihat secara jelas apa nih ya yang ada di dalam hidup kita. Aduh, jempol deh. Enggak, ini heart ya. Ini jempol. Jempol deh. Nyau. By the way, kalian tuh udah lihat belum sih? Gue baru menemukan satu series dokumenter yang aduh dahsyat banget tentang dunia industri pertelevisian anak. Di Quiet mana on nontonnya? Set di HBO. Oh, lu apa judulnya? HBO Quiet Max. on Set. HBO, ada HBO Max, ada HBO Go. Gue rasa sih kalau ada di HBO Max, gue dapetnya dari anak gue as usual kan, supplier berita-berita apa yang lagi on sekarang gitu. Nah si Kayla tuh waktu pas gue nyampe di sini, pertama dia bilang gini, nah yang Nickelodeon betul, Quiet on Set. Jadi apa namanya waktu waktu gue nyampe Kayla gini, mama udah nonton belum di HBO Max. Nah kalau di Indonesia tuh biasanya di HBO Go juga ada tuh Dave. Lu lihat judulnya Quiet on Set, itu tentang Nickelodeon. Gede banget kan dia kan si Nickelodeon itu kan untuk industri anak-anak. Aduh ternyata itu anak-anak bintang-bintang yang kita lihat yang bertumbuh di depan mata kita itu tuh mengalami banyak sekali molestation, pelecehan. Bahkan produser terkerennya itu kan si Dan Schneider ya. Tahu nggak si Dan Schneider? Banyak kasusnya, bahkan dia tuh sampai saat ini masih dicari bukti-bukti bahwa dia tuh banyak melakukan pelecehan, termasuk dia yang ngerusak karir, ngerusak hidup, ngerusak mentalnya Amanda Bynes. Oh wow. Disebut. Bukan lagi disebut, ditunjukin. Dan Schneidernya juga ditunjukin. Terus ya zaman itu, ini kan we're talking about maybe 10-20 years ago ya. Maksudnya during 20 years gitu ya. Dan di situ ya nanti lo lihat deh, lo akan tergeli-geli, terjijik-jijik. Jadi banyak sekali joke-joke-nya anak-anak itu di Nickelodeon yang tentu produsernya itu adalah si Dan Schneider. Aduh itu tuh bener-bener kayak plesetannya joke-joke orang dewasa, Bo. Ariana Grande ada adegan, maaf nih spoiler tapi dikit aja. Adegan kayak misalnya gini ya. Misalnya dia pegang potato ya. Potato terus dia bilang, oh I want to make a juice out of this potato. Terus gayanya yang gitu. Terus, aduh, Bo, hancur banget. Ternyata, gila-gilaan. Terus, banyak sekali joke-joke squirting kan. Fluid squirting gitu. Iya. Oh iya. Yes. Oh my god. Aduh, you have to watch that. And then, after that, kita ngomong lagi. Oke. Oh my Jadi god. emang anak-anak yang masuk di dalam industri pertelevisian ya, perbintangan itu kasihan sih. Makanya ya gue tuh maaf Wet, gue selesain kalimat gue. Makanya ya gue tuh kalau dari dulu ya Dave, Iwet, kan dulu masih zaman banyak wartawan ya suka nanya Mbak Becky nggak mau anaknya masuk ke dunia entertainment gitu ya. Nah, tapi kalau buat gue, bukan kekhawatiran soal sex molestation atau apapun. Tetapi kalau buat gue tuh, gue ngelihat anak kecil-kecil di set dari zaman dulu, itu gue kasihan, Bo. Iya. Capek banget. Iya. Capek banget. Silakan, Iwan. Gue nambahin, dari kasus ini balik lagi ke cerita kita tadi, ke bahasan kita tadi. Anak-anaknya kan nggak paham ya. Iya. And I assume mereka didampingi sama orang tuanya dong. Nah, orang tuanya ada yang bener, ada yang nggak bener juga. Nah itu dia, maksud gue gini loh. Kalau orang tuanya bener, hati kecilnya pasti akan berdetak bilang, ini nggak bener. Ini anak gue dimoles, anak gue diuse. Tapi ketika kemudian dia bilang bahwa enggak, gue akan lanjutin.
then it's his decision or her decision. Sementara kalau yang ada lagi satu lagi mungkin tipe orang tua yang ambisi aja, balik lagi tuh ya yang disebut sebagai menyembah uang zaman sekarang, menyembah ketenaran, kepopularitasan, diterabas. Gue nggak peduli mau anak gue tidur sama si produsernya, tidur deh. Yang penting dapat duit, yang penting anak gue terkenal. Aduh, kasihan You loh. know, kan balik Yes. lagi gitu loh. Jadi on that set, ya, on that set Nickelodeon, selain Iya. Dan Schneider, ada 3 orang lainnya yang kemudian terbukti melakukan molestation. Nah, yang satu, aduh mukanya lu pasti kenal deh, karena dia suka muncul juga gitu loh di acara-acara Nickelodeon itu. Kemudian ada satu bintang, lu pasti tahu sih Dave, lu suka nemenin keponakan lu nonton kan pasti kan Nickelodeon dulu, Josh and Drake, terus udah gitu, aduh banyak deh. Nah itu tuh ada satu bintang laki, dia dimoles abis banget, kasihan banget. Akhirnya dia juga membuka dirinya dan lain-lain. Aduh pokoknya, aduh lu mesti nonton deh. Beneran, itu menarik sekali. 4 episode. Oke. Ntar kita cari ya. Limited series. Quiet on Set. A Quiet on Set. Ini biar mikir-mikir kalau ada orang tua yang pengen menuntun anaknya menjadi bintang, nonton dulu supaya tahu, so you get the full circle description of what's happening actually. Ya. Oke. Kita mau lanjutin sampai jam berapa nih? Si Iwet pasti udah mau kerja. Iya, gue jam 9 jadwal pertama. Oke. Thank you buat teman-teman yang dari Besok-besok tadi. aku ikut lagi ya. Pokoknya Tentu. easy aja. Begitu lu lihat kita lagi ngobrol, lu tinggal komen, kita akan ajak colek Naikin. untuk naik. Undang ya, asik. Aku nganggur kok tiap pagi di sini. Sama. Kecuali nanti pas anak aku datang yang gede. Oh iya, dia sampai lebaran. Oke, salam Gua sampai Kayla ya. lebaran. Oke, Dave, Iwa, thank you teman-teman semuanya. Thank you, Kak Bek. Terima kasih. Have a good day. Yes. Udah. Thank you everyone. Kita ketemu nanti Bye sore ya. guys. Dah.